Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mega Utami. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu produk hasil fermentasi konvensional. Di sini saya membuat yogurt susu almond sebagai alternatif yogurt dari susu sapi. Produk ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap bioteknologi pangan. Sebelum saya menjelaskan tentang yogurt almond sendiri, saya akan menyinggung sedikit tentang kacang almond dan juga yogurt. Kacang almond dalam bahasa Latin Prunus dulcis dikenal juga dengan kacang badam, yang mana ini disebut-sebut sebagai superfood karena tergolong makanan yang mengandung banyak nutrisi. Almond atau Prunus dulcis sendiri juga dikenal sebagai salah satu makanan yang kaya akan antioksidan berupa alpha-tocopherol dan kaya akan monounsaturated fatty acid. Tingginya asam oleat dan linoleat pada almond sangat berperan baik dalam tubuh, salah satunya menekan kolesterol, sehingga baik untuk jantung dan meningkatkan laju aliran darah. Salah satu cara menikmati kacang almond selain dimakan secara langsung, juga bisa dibuat menjadi susu almond. Susu almond adalah susu yang terbuat dari kacang almond yang dicampur dengan air dan disaring untuk menghilangkan zat padatnya. Jadi susu almond sendiri merupakan sari dari kacang almond itu sendiri. Susu almond ini juga memiliki segudang manfaat yang sangat baik untuk tubuh. Manfaatnya tersebut yaitu yang pertama, susu almond ini rendah kalori karena kalori yang terkandung di dalam susu almond jauh lebih rendah dibandingkan susu sapi. Kemudian susu almond ini juga rendah gula karena kadar gula yang terkandung di dalamnya sangatlah sedikit. Susu almond ini juga terkenal bebas dari laktosa karena dia terbuat dari susu protein nabati sehingga cocok bagi orang yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap laktosa. Kemudian susu almond ini juga mencegah risiko penyakit jantung karena kandungan asam oleat atau omega 9 dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Karena susu almond ini rendah kalori, jadi susu almond ini juga bisa membantu menurunkan berat badan yang mana ini sangat cocok untuk seseorang yang sedang menjalani program diet. Satu gelas susu almond hanya mengandung 39 kalori yang mana ini merupakan setengah dari kandungan kalori yang ada di susu sapi. Kemudian susu almond ini juga tinggi vitamin E. Dari yang kita tahu, kandungan vitamin E yang tinggi sangat baik untuk kesehatan kulit dan juga rambut. Yogurt pasti sudah tidak asing bagi kalian karena yogurt sangat mudah ditemui dan sekarang yogurt juga memiliki banyak cita rasa. Yogurt juga memiliki harga yang bervariasi di setiap merek. Yogurt sendiri merupakan minuman hasil fermentasi susu dengan menggunakan starter bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini sendiri merupakan sekelompok bakteri yang menghasilkan asam laktat sebagai produk utama metabolisme gula. Bakteri asam laktat juga dikenal sebagai bakteri yang non-patogen, yang mana pada bidang pangan ini bakteri asam laktat ini lebih banyak manfaat yang menguntungkan daripada yang merugikan. Bakteri asam laktat juga berpotensi sebagai agen siap probiotik. Oleh karena itu, biasanya bakteri asam laktat ini dimanfaatkan sebagai kultur starter proses fermentasi, sehingga produk fermentasi yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai pembawa agen siap probiotik. Starter yang biasa digunakan dalam fermentasi yogurt adalah Streptococcus thermophilus, kemudian ada Lactobacillus acidophilus, kemudian ada Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacteria, dan Lactobacillus plantarum. Selain itu, starter yang biasa digunakan juga bisa campuran antara beberapa bakteri. Jenis starter akan mempengaruhi kualitas yogurt yang dihasilkan. Selain itu, bahan baku yang merupakan nutrisi bagi pertumbuhan mikroba juga sangat berperan penting dalam fermentasi yogurt. Kemudian saya akan menjelaskan yogurt almond. Yogurt almond merupakan produk fermentasi yang menggunakan produk dasar non-susu sapi, di mana manfaat nutrisi dan kesehatan dari almond dan bakteri probiotik disertakan. Nah, biasanya yogurt yang beredar di pasaran
khususnya di Indonesia, kebanyakan itu yogurt yang terbuat dari bahan dasarnya susu sapi, sehingga orang-orang yang memiliki alergi atau intoleran laktosa eh, menghindari untuk mengkonsumsi yogurt tersebut. Nah, yogurt almond ini termasuk yogurt vegan, sehingga biasanya dia bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang vegetarian dan juga intoleransi terhadap laktosa ataupun yang memiliki alergi. Kemudian starter yang digunakan dalam pembuatan yogurt almond sendiri yaitu ada Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Golongan S. thermophilus ini berkembang biak lebih cepat sehingga menghasilkan asam dan CO2, kemudian merangsang pertumbuhan bakteri bulgaricus. Kemudian aktivitas proteolitik dari bakteri Lactobacillus bulgaricus ini dapat memproduksi peptida stimulan dan asam amino yang dipakai oleh Streptococcus thermophilus. Bakteri asam laktat ini bertanggung jawab dalam pembentukan tekstur dan juga rasa pada yogurt. Kemudian alat dan bahannya. Alat dan bahan untuk pembuatan yogurt almond ini sangat mudah ditemui di sekitar kita. Dan selain itu pasti juga bakal mudah ditemui di rumah masing-masing. Alat yang pertama yaitu ada blender, kemudian panci, pengaduk atau sendok, gelas ukur, termometer, jar kaca, termos nasi atau es, saringan kain, dan juga kain. Untuk termometer diusahakan menggunakan termometer makanan. Untuk termos nasi atau es ini digunakan untuk proses fermentasinya. Jika kalian memiliki fermentasi fermentasi maker yang alat untuk membuat fermentasi buat yogurt, maksudnya yogurt maker, itu lebih baik karena hasilnya juga akan lebih maksimal. Satu lagi, usahakan alat-alat yang digunakan telah disterilisasi dengan cara direndam di air panas. Kemudian bahan-bahannya tentu saja yang paling utama adalah kacang almond. Di sini saya menggunakan yang 250 gram, kemudian air matang 750 ml. Perbandingan antara kacang almond dan air matang ini sekitar 1:3. Kemudian starter yang saya gunakan ini merupakan yogurt komersil yang mudah kita jumpai di minimarket ataupun supermarket, yaitu yogurt merek Greg. Yogurt Greg maksudnya. Kemudian bahan yang terakhir yaitu ada gula. Tahapan pengolahan secara umum yaitu pembuatan susu almond. Di sini saya membuat susu almond sendiri karena susu almond yang dijual di supermarket atau minimarket pasti mengandung bahan pengawet yang mana ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan dari bakteri asam laktat itu sendiri. Sehingga saya lebih memilih untuk membuat susu almond itu sendiri. Kemudian yang kedua ada proses fermentasi dan yang terakhir ada pengemasan produk. Berikut merupakan video bagaimana cara membuat yogurt almond. Pertama, kacang almond tadi kita rendam dengan menggunakan air matang selama semalam, yaitu 6-12 jam. Ini berfungsi agar almondnya ini mudah saat kita blender atau giling. Kenapa menggunakan air matang? Karena almond ini menyerap sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita menggunakan air mentah pasti yang diserap juga air mentah. Kemudian kacang almond yang direndam tadi kita kupas dan kemudian kita masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan menggunakan air matang 750 ml. Kita bisa menggunakan air ini sedikit demi sedikit. Nah, jika kacang almond itu sudah terblender dengan halus, kita tambahkan sisa dari air tersebut. Nah, setelah kita blender, kita saring menggunakan saringan kain.
Atau bisa juga biasanya menggunakan saringan keju biar hasilnya lebih maksimal. Kalau dirasa belum mantap saringannya, kita bisa saring 2 kali. Dan kemudian kita masukkan ke dalam panci dan kita panaskan sampai suhu 80 sampai 90 derajat dan jangan lupa ditambahkan gula. Gula di sini berfungsi sebagai laktosa yang akan dipecah oleh bakteri asam laktatnya. Nah, setelah itu, setelah kita setelah kita panaskan, kemudian kita dinginkan sampai suhunya itu mencapai 40 sampai 45 derajat. Jika suhunya sudah turun, kita masukkan starternya ke dalam susu almond tadi. Kemudian kita aduk dan pastikan kita sudah mengaduknya secara sempurna sehingga starternya terlarut dan tercampur ke semua susu almond secara maksimal. Setelah kita aduk-aduk, setelah kita rasa sudah sempurna, maksudnya sudah teraduk dengan benar, kita masukkan ke dalam jar kaca. Kenapa kita menggunakan jar kaca? Karena jika pakai plastik, ditakutkan bakteri akan menempel pada plastik tersebut. Kemudian kita tutup jar tersebut dan kita lapisi dengan kain agar kondisinya tetap hangat. Kondisi yang hangat akan membantu bakteri berkembang biak dengan baik. Pastikan tetap steril ya teman-teman agar tidak terjadinya kontaminasi saat pembuatan yogurt ini. Setelah kita lapisi dengan kain, kita masukkan yogurt ini ke dalam termos nasi atau es tadi sehingga kondisi lingkungan bakteri ini tetap hangat dan mendukung metabolisme bakteri secara baik. Pastikan sudah tertutup dengan rapat, kemudian diamkan selama 6-8 jam. Nah, setelah 6-8 jam, masukkan ke kulkas sebelum dikonsumsi agar teksturnya lebih bagus. Nah, ini hasil dari fermentasi susu almondnya. Teksturnya bisa kita lihat itu sangat creamy, sesuai yang saya harapkan. Nah, kemudian yogurt dipindahkan ke kemasan. Ini kemasan yang saya pakai menggunakan cup berukuran 100 ml. Kemudian berikut merupakan tampilan dari produknya. Nih, setelah dikemas, ini merupakan tampilan dari produk yogurtnya. Merek dagang dan desain industri yang saya pakai, saya menggunakan merek dagang Purchase Yogurt, yang mana Purchase ini merupakan singkatan dari nama Latin almond, yaitu Prunus dulcis. Kemudian untuk desain industrinya, ini merupakan tampilan yang ditempelkan di samping kemasan atau samping cup. Ini terdapat ingredient atau komposisinya, kemudian ini ada logonya, logo Purchase Yogurtnya, kemudian ada tulisan bisa di recycle, dan ada tanggal pengemasan dan juga expirednya. Di sini juga ada keterangan bahwa komposisi yang dipakai menggunakan bahan-bahan yang natural dan segar. Kemudian untuk yang atasnya, label atasnya ini ada keterangan homemade yogurt yang berarti yogurt ini adalah buatan rumahan atau buatan sendiri. Kemudian ada dairy free yang menunjukkan bahwa yogurt ini
tidak mengandung susu sapi. Kemudian ada keterangan bahwa ini merupakan yogurt dari almond. Kemudian untuk pengujian berhasil atau tidaknya atau diterima tidaknya produk yogurt almond ini atau purchase yogurt ini, saya menggunakan uji organoleptik. Yang mana uji organoleptik ini disebut juga uji indera atau uji sensori yang merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Nah, di sini saya mengujinya melibatkan 5 responden untuk menilai terhadap rasa, kemudian aroma, tekstur, dan warna dari produk purchase yogurt. Nah, untuk rentang nilainya itu dari 1 sampai 5. Nah, untuk rata-rata setiap penilaian, untuk yang aroma itu 3,6, yang berarti dia tuh baik. Kemudian ada warna 4,2, dia masuk ke dalam cukup baik, maaf, yang aroma tadi cukup baik, terus yang warna tadi ini 4,2 berarti baik dan rasa juga baik. Teksturnya juga 4,4 yang berarti baik. Dapat disimpulkan walaupun yogurt Cimory, maaf, yogurt purchase ini buatan sendiri atau buatan rumah, tetapi baik rasa maupun aromanya masih bisa diterima untuk diperjualbelikan atau diindustrikan. Nah, untuk analisis SWOT-nya, analisis SWOT ini merupakan alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi bisnis menjadi lebih baik lagi. Nah, analisis SWOT ini merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nah, untuk kekuatannya sendiri dari purchase yogurt, dia memiliki harga yang terjangkau, kemudian aman untuk orang yang intoleran laktosa karena dia tidak mengandung susu sapi, kemudian cocok untuk vegetarian, seperti nomor 2 karena dia tidak mengandung protein hewani, kemudian tanpa bahan pengawet, kemudian komposisi bahannya itu alami. Untuk kelemahannya, ya ini karena tidak ada bahan pengawet, jadi umur simpannya lebih pendek, kualitas produk belum maksimal karena dia masih masih menggunakan alat-alat yang sederhana, kemudian harus pintar memilih bahan yang berkualitas. Karena jika kita salah memilih, seperti pemilihan kacang almond, itu akan mempengaruhi dari kualitas yogurt juga. Kemudian untuk peluangnya ini, yogurt almond masih jarang ada di Indonesia sehingga memiliki peluang yang besar. Karena kita tahu bahwa yogurt di kebanyakan minimarket ataupun supermarket ataupun yang beredar di luaran itu merupakan yogurt yang berasal dari bahan dasarnya itu susu sapi. Kemudian minat masyarakat terhadap yogurt itu tinggi. Nah, sekarang banyak, apalagi di dalam sedang pandemi ini, banyak orang-orang yang menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang sehat untuk meningkatkan imun pada tubuh. Kemudian bahan baku juga mudah ditemukan. Sekarang kacang almond ini bukan lagi sesuatu yang langka untuk ditemukan di tempat-tempat pembelanjaan. Di toko-toko besar itu sudah dijual kacang-kacang almond dengan harga yang bervariasi. Kemudian ancaman masyarakat yang masih awam dengan yogurt vegan karena orang Indonesia atau masyarakat awam kebanyakan lebih mengetahui yogurt ini terbuat dari susu sapi dan masih jarang yogurt yang terbuat dari susu nabati. Kemudian kreativitas dan inovasi terhadap berbagai cita rasa. Jadi yogurt yang saya buat ini baru yang plain, belum yang memiliki variasi cita rasa. Untuk kedepannya, jika memungkinkan, saya akan mencoba untuk meningkatkan cita rasa dengan menambahkan varian dari cita rasa itu sendiri. Kemudian, ancaman yang selanjutnya, masyarakat yang lebih familiar dengan yogurt berbahan dasar sapi. Itu seperti yang saya jelaskan pada ancaman pada nomor 1. Kebanyakan masyarakat
lebih familiar terhadap yogurt dari susu sapi daripada yogurt yang terbuat dari protein nabati. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada kata saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.